punya nggak sih? Karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Selamat malam. Itu antara Bu Bella atau Kak Ain. Soalnya saya biasa lihat ini akunnya kalau persiapan GSM dipakai Kak Ain. Cuma nggak tahu sekarang yang pakai antara Bu Bella atau Ain. Malam. Ini kan di gereja, nanti si Neora mau terdiri nanti. Mau terdiri kamu. Selamat malam Ibu Bratawiwari. Selamat malam Pak Cam, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Ibu Bas. Wati. Oh, Ya. Oh, Bude. Ya, Ibu Wati. Baik Bapak Ibu, Selamat malam jam semuanya. sudah menunjukkan pukul 7 tepat. Semoga jam di Bas masih di komputer saya dengan jam Bapak Ibu sama ya. Masih Bu. Oh masih ya. Ya. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 7 tepat, kita akan mulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Ya. Kita bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali berkumpul sekalipun lewat media online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu bersama-sama dengan rekan-rekan kita dan juga mendengarkan firman Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan Bluetooth mode. Oke. Kita akan mulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini gitu ya, dengan sebuah ujian pembuka. Ujian pembuka kita yang diambil dari PKJ nomor 16. PKJ nomor 16 berjudul Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira. PKJ nomor 16, Mari Kawan-kawan Nyanyi Gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan
isi dunia mendengarkannya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Saya minta dengan hormat kesediaan Ibu Lasmi memimpin kita di dalam doa buka. Silakan, Bu. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini, kami boleh berkumpul kembali melalui media online ini ya Tuhan. Kami akan mengadakan PRT pada sore hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami dari pagi hingga petang hari ini. Tuhan tetap menolong dan membimbing kami hingga pada saat ini kami akan mengadakan PRT. Bapak di dalam surga, kiranya Tuhan berkati media yang akan kami pakai sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapak di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman pada petang hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan PRT perenungan pada petang hari ini dari awal, pertengahan sehingga akhirnya hanya di tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lasmi. Bapak Ibu, Sama. kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Kejadian 11 ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9. Kejadian 11 bacaan kita yang dasar renungan kita pada malam hari ini diambil dari Kejadian 11. Kejadian 11 ayat pertama sampai dengan 9. Kita akan mendengarkan pembacaannya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga dengan tekun merenungkan firman Tuhan, melakukannya, serta memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, tema kita kan bicara tentang kesombongan nih, menara kesombongan. Apa sih menurut Bapak Ibu tanda-tanda
atau ciri-ciri bahwa seseorang itu kita katakan sombong. Apa coba tanda-tandanya? Ayo, ciri-ciri orang sombong menurut Bapak Ibu. Ayo. Cuek dengan sesama. Cuek dengan sesama. Kasih Bu Marcel. Ada lagi Bapak Ibu? Kata-katanya tinggi terus. Sebentar, satu-satu. Coba dari Dr. Iman dulu, gimana? Kata-katanya terlalu tinggi terus pengennya. Kata-katanya terlalu tinggi. Oh, apa pencapaiannya gitu ya, Ko ya? Ya. Omongannya di atas terus. Oh, siap. Merendahkan orang lain. Iya, betul. Silakan Pak Puji, gimana Pak Puji? Pak Puji. Sama dengan Uti tadi, selalu menganggap rendah orang lain. Menganggap rendah orang lain. Ayo, ada lagi Bapak Ibu ciri-ciri. Saya Pak. Silakan. Saya. Gimana, Egois. Menganggap diri spesial gitu loh. Gua nih. Spesial. Oke, gimana tadi Bu Lasmi? Egois. Egois ya. Selalu pamer. Pamer ya, selalu pamer. Ciri-ciri. Orang Sundaria. Menganggap dirinya pinter sendiri. Pinter sendiri ya. Bukan pinter bareng-bareng, pinternya dewean ya Pak Puji ya. Pinter bareng-bareng. Gimana Cimel tadi ri apa? Pintarnya kata orang Sunda ria Pak, memamerkan diri itu mak ria. Oh, ria. Oh, saya baru mengenal kosakata baru nih hari ini. Pak Teja gimana? Gimana Selalu Pak Teja? Dia meninggikan dirinya sendiri. Meninggikan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ciri-ciri orang yang sombong gitu ya. Sombong itu pokoknya meninggikan dirinya, mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Dan juga kalau kita lihat sebenarnya secara definisi sombong itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu itu artinya adalah meninggikan diri, menghargai diri secara berlebihan ya. Ada 3 nih kalau di dalam Kamus Besar kita. Menghargai diri sendiri berlebihan, yang kedua juga congkak, yang ketiga itu artinya pongah ya. Orang sombong itu berarti orang yang menghargai dirinya secara berlebih ya. Ya meninggikan diri, juga istilahnya dia merasa dan bertindak memperlihatkan dirinya dia itu sangat mulia di atas yang lain, pokoknya yang lain nggak ada apa-apanya. Juga kalau kita lihat satu lagi dikatakan pongah gitu. Apa sih pongah itu? Pongah itu orangnya angkuh ya. Jadi pokoknya nggak ada yang benar di luar sana selain daripada dirinya sendiri. Orang yang sombong ini tentu Bapak Ibu, kalau kita deket-deket atau berada bersama dengan orang ini, kita nyaman atau enggak? Enggak. Enggak nyaman ya dengan orang yang sombong ini. Sombong. Gimana, Uti? Bu Lasmi? Jadi nggak nyaman kalau dekat orang sombong. Oh, nggak nyaman ya? Nggak nyaman lah. Nggak enak ya, Bu Lasmi ya? Pokoknya Siapa saya ya Bu? tuh kan. Kita ya bisa ya, gimana Pak Farman? Bisa ya, bisa tidak. Kalau orang sombong ketemu orang sombong juga mungkin lebih ramai, Pak. Oh iya. Gimana tuh ramainya, Pak? Oh iya, ya saling sombong. Saling ngagungkan dirinya, Pak. Kalau ketemu sama yang nggak mau kalah. sombong. Nggak ada yang mau kalah ya, saling tinggi-tinggian ya. Pak, orang sombong dengan yang sombong, remis atau draw. Oh, remis. Remis. Ini bukan pertandingan, Pak Teja. Ini bukan pertandingan. Catur kali remis ya. Kalau remis mah catur, itu benar Pak Puji. Ya, tentu Bapak Ibu, kalau kita bicara soal kesombongan ya, mendengar kita bisa ngomong, oh ciri-ciri orang sombong apa saja. Ya, tadi sudah kita dengar. Ada yang tinggi hati lah,
dia juga menghargai dirinya berlebihan, padahal ya nggak segitunya juga sebenarnya ya. Dan juga kalau kita bicara orang sombong ketemu orang sombong, maka mereka akan saling meninggikan diri satu dengan yang lain. Nah, ini juga Bapak Ibu kalau kita lihat terjadi di dalam bacaan kita. Ya. Salah satu ciri orang-orang yang sombong itu ada di dalam bacaan kita yang pasti sangat kita kenal, yaitu tentang Menara Babel. Ya. Ini menjadi cerita sekolah minggu yang mungkin favorit buat anak-anak. Kenapa? Karena pada suatu masa Bapak Ibu dikatakan di dalam Kejadian itu seluruh bumi bahasanya sama, logatnya sama. Jadi semua orang mengerti bahasanya. Nah, orang yang kalau kita lihat dari bagian ini, kita bisa lihat bahwa orang sombong itu biasanya tipikalnya itu sama, ya. Tipikalnya sama. Apa samanya? Tadi seperti ciri-ciri yang bisa kita bilang. Satu, meninggikan dirinya sendiri. Yang kedua, menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya. Itu udah jelas, sama. Nah, di sini pun apa yang terjadi kalau kita lihat satu bahasa dan satu logat. Dalam bagian ini mereka berkata, marilah kita membuat batu bata, membakarnya, kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat dalam bagian ini, kita bisa melihat bahwa pada saat itu manusia ini, kumpulan manusia yang bahasanya sama, logatnya sama, mereka ingin mendirikan sebuah kota yang ada menaranya. Sebagai apa? Sebagai sebuah monumen. Mendirikan sebuah monumen yang kalau kita lihat puncaknya sampai ke langit. Kenapa puncaknya sampai ke langit? Karena apa? Karena mereka ingin menyamai Tuhan. Kita ingat di dalam Kejadian 3, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Di situ dikatakan kalau kamu makan buah ini, kamu akan sama seperti Tuhan. Nah, ini membuat Adam dan Hawa menjadi, wah, kayaknya oke nih, bisa sama ya. Nah, ini juga sama di dalam konteks masyarakat yang berkumpul, yaitu pada saat mereka ingin mendirikan Menara Babel. Nah, ketika mereka ingin mendirikan menara, maka mereka fokusnya adalah bagaimana caranya saya bisa mendirikan menara yang tinggi, supaya apa? Supaya saya punya monumen. Supaya monumen yang apa? Yang mengatakan bahwa saya itu punya kesamaan dengan Tuhan. Punya kemiripan. Bisa meninggikan diri mereka. Sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, supaya kalau di sini dikatakan ada kata cari nama. Dan marilah kita cari nama, di sini artinya supaya kita termasyur. Karena menara ini begitu tinggi dan tingginya sampai ke langit, kita bisa dikenal sama orang. Kita bisa dikenal sama orang banyak. Ini menjadi simbol buat kita. Simbol pencapaian kita bahwa kita bisa menggapai langit, menggapai Tuhan. Karena pada waktu itu, Bapak Ibu, mereka pada masyarakat beranggapan bahwa Tuhan berada di langit. Nah, dalam kesempatan ini mereka ingin sekali menggapai Tuhan melalui usaha pribadi mereka, menjadi monumen buat mereka, supaya apa? Supaya mereka tidak tercerai-berai di seluruh bumi. Mereka tidak terpisah satu dengan yang lain. Nah, tetapi apakah pertanyaannya Bapak Ibu, ketika mereka sudah termasyur dengan namanya, mereka dengan monumennya itu, mereka apakah Tuhan di sini pertanyaannya menyetujui? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena Tuhan melihat ada kecenderungan dari manusia-manusia ini untuk meninggikan diri mereka, untuk saling menyombongkan diri.
Ketika misalkan menara itu jadi, maka orang itu bisa bilang, siapa yang memberikan inisiatif? Oh, saya yang memberi inisiatif. Karena kan dikatakan begini di depan, berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat. Berarti ada pemicunya. Si pemicu ini bisa bilang, oh itu menara, saya tuh yang ngusulin dulu. Saya yang, istilahnya mau memberikan inisiatif, ayo kita bikin. Itu tuh bapak saya. Oh itu tuh menara itu bisa terbangun gara-gara siapa? Kakek saya. Kakek saya yang bikin batu batanya. Tuhan melihat ke depannya akan tidak baik. Makanya Tuhan itu turun, mengatakan baiklah kita turun. Turun di sini Bapak Ibu merupakan sebuah tindakan yang berarti Tuhan datang kepada manusia. Tuhan datang kepada manusia untuk apa? Untuk mengacaukan usaha manusia di sini. Mengacaukan usaha manusia. Untuk membangun menara yang bisa membuat nama mereka menjadi masyhur. Loh, pasal berarti Tuhan jahat dong. Kalau Tuhan turun ngacauin, orang udah mau bikin tinggi-tinggi menara. Jawabannya Bapak Ibu, kalau kita bicara Tuhan jahat, jawabannya tidak. Kenapa? Karena Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan tidak ingin gara-gara menara yang dibuat itu, kita manusia ciptaannya semakin jatuh ke dalam dosa. Dosanya dosa apa? Dosa kesombongan. Tuhan tidak ingin manusia itu jadi orang yang sombong. Jadi ciptaan yang meninggikan diri di atas ciptaan-ciptaan yang lain. Karena buat Tuhan, semua sama di hadapan Tuhan. Makanya di sini Tuhan mengintervensi kalau kita lihat. Tuhan turun mengacau balaukan di sana. Karena dia tahu ini nggak akan baik. Tuhan mengintervensi. Karena Tuhan telah melihat bahwa ini akan berakhir kepada kesombongan. Menara yang dibangun ini bukan menara yang mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi justru semakin membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Inilah yang disebut menara kesombongan. Tuhan tidak mau manusia semakin jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Tuhan turun dalam. Tuhan mengintervensi, mengacaukan bahasa mereka. Sehingga apa? Mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Dan sampai sekarang kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan. Kota yang tadinya ingin dijadikan sebuah simbol manusia bisa melebihi Tuhan, bisa sampai kepada Tuhan, malah di sini kita lihat menjadi simbol di mana manusia dikacau balaukan oleh Tuhan karena kesombongan mereka. Itu juga Bapak Ibu yang berbicara kepada kita di saat ini. Berbicara kepada kita para pengikut Tuhan di masa kini. Bahwa kesombongan itu menghancurkan kita. Kesombongan adalah sesuatu hal yang kalau kita bangun, kalau kita tumpuk, itu akan semakin tinggi. Betul ia akan semakin tinggi, tetapi apa? Tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mengatakan, rendahkanlah dirimu. Kita itu bukan yang punya segala sesuatu. Apa yang ada pada kita itu semua sumbernya daripada Tuhan. Oleh karena itu tidak ada yang bisa kita sombongkan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang ada pada kita itu semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang diberikan kepada kita untuk dikembangkan demi kemuliaan namanya. Itulah Bapak Ibu yang juga menjadi pesan perenungan kita pada malam hari ini. Bahwa kesombongan, ketika kita menumpuk kesombongan, maka akhirnya, endingnya adalah sesuatu yang tidak baik. Kita akan dicerai-beraikan oleh Tuhan. Sama seperti orang-orang yang waktu itu membangun menara Babel. Kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk mencari nama. Kita harus mengakui hal itu.
kita ingin sekali mendapatkan apresiasi. Tetapi Bapak Ibu, ketika itu menjadi sebuah kesombongan diri, maka kita harus menyadari hal itu. Kita harus cepat-cepat mengusahakan bagaimana caranya agar kita terhindar dari bahaya kesombongan. Karena kesombongan membuat perilaku kita bertentangan dengan Allah. Tadi dikatakan di awal, contoh orang yang sombong, pinter sendiri. Ya. Pinter sendiri. Bukan pinter bareng-bareng. Tuhan menginginkan kita itu pinter sama-sama. Loh, orang dia menebus kita, dia mencurahkan untuk semua. Kok malah kita pinter sendiri, bukan pinter bareng-bareng? Itu kan sudah sesuatu yang tidak baik. Kalau kita pinter sendiri, ya kita cuma membangun diri kita sendiri. Tidak membangun diri orang lain. Padahal Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang sakit dan tubuhnya lemah. Itu kata lagu. Tuhan mengutus kita untuk merawat orang lain. Bersama-sama dengan rekan-rekan kita, menyembah nama Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Bukan pinter sendiri. Inilah Bapak Ibu. Ketika kesombongan itu menjadi sesuatu hal yang mengakar dan bahkan menjadi menara dalam diri kita, Kejadian 11 memberikan kesaksian kepada kita bahwa Tuhan akan mengacau balaukan itu semua sebab kita tidak memiliki apapun. Segala hal yang ada pada kita, baik itu kepintaran, kekuasaan, apalagi kehormatan, itu segala sesuatunya milik Tuhan, bukan milik kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, merespons renungan kita pada malam hari ini, supaya kita tidak menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang terjebak dalam kesombongan atau bahkan mendirikan menara kesombongan dalam diri kita, maka yang pertama, Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang ada pada kita, termasuk hidup kita, bukan milik kita sendiri, tetapi itu semua milik Tuhan. Kita harus sadar betul, dan itu harus menjadi sebuah concern atau bahkan keingatan yang melekat dalam hidup kita, bahwa apa yang kita lakukan, hidup kita itu bukan milik kita. Segala hal yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita untuk dikembangkan dan untuk kemuliaan. Selain kita mengingat itu juga, kita juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri dengan yang namanya merenungkan firman-Nya setiap waktu. Kejadian 11 ini menjadi contoh nyata bagi kita. Ketika kita mendirikan sebuah menara kesombongan, maka Tuhan akan menghancurkan hidup kita. Orang yang sombong, orang yang dalam tanda kutip cari nama untuk kemuliaan dirinya sendiri, hidupnya tidak akan sejahtera. Kejadian 11 membuktikan itu. Mereka yang mau cari nama, mereka yang mau termasyur, justru dikacaukan dari yang tadinya bahasanya sama, bisa saling mengerti, tapi apa yang terjadi? Mereka malah jadinya tercerai-berai. Mereka yang menyombongkan diri, maka hidupnya tidak akan pernah sejalan dengan firman Tuhan, dan hidupnya tidak akan sejahtera. Marilah kita melalui firman Tuhan ini, kita semakin memahami pesan Tuhan. Selain kita mendekatkan, tadi sudah mengingat bahwa segala sesuatu milik Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, cara kita apa? Cara kita adalah kita bersekutu dengan sesama. Bersekutu dengan sesama mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama dengan orang-orang. Kalau kita mau maju, maka jangan maju sendiri.
majukanlah orang-orang di sekitar kita juga. Kalau kita mau pinter, jangan kepinteran kita yang Tuhan berikan itu kita simpan sendiri, melainkan gunakanlah karunia Tuhan itu untuk menolong agar rekan-rekan kita, teman-teman di persekutuan kita, sama-sama bisa maju. Sama-sama bisa pinter. Bukan pinter sendiri, tapi pinternya sama-sama. Tidak memuliakan diri sendiri, tetapi memuliakan nama Tuhan. Dan marilah Bapak Ibu lewat perenungan ini, kita semakin dapat memuliakan nama Tuhan, sebab dialah yang telah menebus kita. Dialah yang telah menolong kita untuk mengerti akan bagian firman-Nya ini dan hidup di dalam jalan yang Ia kehendaki. Jalan yang menuju kepada kehidupan, bukan jalan yang menuju kejatuhan. Kesombongan mengarahkan kita kepada kejatuhan, tetapi hidup di dalam kerendahan hati, di dalam penyerahan diri kepada Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan. Selamat menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan, dan selamat menjadi pribadi yang senantiasa merendahkan hati dan mendekatkan diri, serta menyadari bahwa segala hal yang kita miliki adalah milik Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh sejenak bagi kita semua. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, kita akan masuk pada doa syafaat. Kita akan berdoa, yang pertama untuk bangsa dan negara kita, tengah situasi menjelang endemi ini, perbaikan di segala sektor. Kita berdoa agar Indonesia menjadi bangsa dan negara yang semakin maju, semakin hari. Biarlah juga pemerintah diberikan hikmat oleh Tuhan, agar boleh tetap memerintah, memimpin bangsa dan negara ini di dalam hikmat kepada Tuhan saja. Kita juga mendoakan untuk gereja kita, GKI Cicurug, yang pertama untuk rencana sekolah minggu onsite pada bulan Juli yang kita bertahap. Pada bulan Juli ini dibuka kelas Musa dan Yehezkiel. Musa adalah mereka yang kelas 5 sampai 6 SD, Yehezkiel adalah mereka yang kelas 3 sampai 4 SD. Kita doakan agar rencana ini boleh berjalan dengan baik, juga tenaga guru sekolah minggu boleh terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan ruangan juga boleh dipenuhi segala sesuatunya. Juga kita doakan untuk pelunasan cicilan ke BPK Penabur yang masih kita cicil tiap bulannya. Kita doakan agar dicukupkan dan kita boleh melunasi itu semua. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan pokok doa, dipersilakan. Sampung anak-anak yang sedang ikut ujian ya Bu? Ya, penilaian akhir tahun. Anak-anak ujian. Oh, belum selesai akhir ujian tahun. anak-anak. Ujian anak-anak belum selesai ya Bapak Ibu ya? Masih bergulir terus ya? Kalau yang sekarang Sampai Jumat, Pak. Oh, sampai Jumat. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang lain? Kita doakan juga yang dalam pemulihan ya, Bapak Ibu. Bu Lasmi, Pak Parman, lalu juga Saudara Reja Purba, Desiaan, Ibu Haryanti, adik dari Bude di dalam pemulihannya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Oh ya, juga anak-anak yang CD hari Minggu pada ibadah kedua jam 9 kita doakan
agar mereka boleh semakin giat di dalam melayani Tuhan. Juga anak-anak yang akan dibaptis minggu depan, tanggal 19, ibadah kedua. Juga setelahnya ada rapat koordinasi tribulanan. Setelah ibadah kedua, tanggal 19 itu, kita doakan agar boleh berjalan dengan baik. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih karena pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan melalui cerita tentang Menara Babel, kami diingatkan bahwa kami sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk sombong di dalam hidup kami. Tuhan ajar kami agar kami boleh mengingat bahwa segala sesuatu adalah milik-Mu ya Bapa, bukan milik kami. Segala sesuatu yang Kau karuniakan kepada kami adalah milik-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biarlah kami ya Bapa melalui kesadaran ini, kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang hidup di dalam kerendahan hati, mendekatkan diri hanya kepada-Mu, dan juga mempersekutukan diri kami bersama dengan sesama, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi kami sendiri. Mampukan kami ya Bapa, dan tolong kami agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami pada saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya untuk pembangunan di negara kami ya Bapa yang terus berlanjut. Biarlah Engkau yang juga boleh terus pimpin, agar pembangunan bangsa dan negara ini boleh bergerak ke arah yang lebih baik, yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi para pemimpin kami ya Bapa, biarlah Engkau memberkati mereka dengan hikmat, supaya mereka boleh memerintah dengan arif dan bijaksana, serta mementingkan kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan diri mereka sendiri. Kami berdoa untuk gereja-Mu juga di tempat ini, GKI Cicurug dengan segala kebutuhannya. Kami mengingat untuk sekolah minggu yang akan dibuka secara onsite pada bulan Juli, tanggal 3 Juli mendatang, untuk kelas Musa, yaitu anak-anak kelas 5 dan 6 SD, juga kelas YSKL, kelas 3 sampai dengan kelas 4 SD. Tuhan, biarlah Kau berkati persiapan ini, Kau juga yang menolong, agar segala kebutuhan boleh terpenuhi, khususnya kebutuhan untuk tenaga pengajar ya Bapak, di mana kami benar-benar merasa kekurangan dan tenaga pengajar sekolah minggu. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang boleh tumbuhkan semangat di dalam hati setiap anggota jemaat maupun simpatisan kami, agar mereka boleh terlibat di dalam pelayanan sekolah minggu, baik itu sebagai pemandu pujian, sebagai pengajar di kelas, ataupun juga sebagai pemusik. Juga biarlah kelas-kelas yang lain boleh dibuka seiring dengan berjalannya waktu ya Bapak. Kelas-kelas di bawahnya boleh dibuka pada waktu-waktu mendatang yang belum dapat diperkirakan juga. Biarlah ya Tuhan, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami juga berdoa untuk kebutuhan aktivis kami, baik di multimedia, di pemusik dan pemandu ibadah. Biarlah juga Engkau gerakkan hati anak-anak-Mu ya Bapak untuk boleh terlibat dalam pelayanan. Khususnya ketika gereja kami juga sudah mulai beribadah secara 2 kali. Kami bersyukur atas kemajuan situasi yang terjadi ya Bapak. Biarlah ini juga mendatangkan semangat bagi anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini untuk boleh terlibat di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk kebutuhan juga cicilan kami ke PHBPK Penabur ya Bapak. Biarlah Engkau cukupkan segala sesuatunya, segala daya usaha yang kami lakukan untuk memenuhi kebutuhan dana itu, biarlah semuanya mendatangkan kebaikan juga ya Bapak. Kami pada saat ini juga berdoa mengingat anak-anak kami yang di dalam ujian, biarlah ya Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau yang juga mampukan mereka agar mereka bekerja dengan jujur, belajar dengan tekun dan giat ya Bapak. Dan juga berkati para orang tua yang mendampingi, agar orang tua dapat mendampingi anak-anak-Mu ini
dengan tetap sabar ya Bapak. Juga para guru biarlah Engkau berikan hikmat agar para guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan juga mendidik anak-anak-Mu ini di dalam kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menentukan pendidikan lanjutan mereka dari TK masuk SD, SD masuk SMP, SMP masuk SMA, SMA akan meneruskan ke kuliah. Biarlah ya Tuhan Engkau juga yang menolong anak-anak-Mu ini agar mereka boleh bersekolah ataupun berkuliah di tempat yang Engkau tunjukkan, dan kiranya Engkau juga menolong agar anak-anak ini boleh menjadi pewarta Injil dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa ya Bapak mengingat anak-anak kami yang besok minggu depan akan CD ya Bapak. Biarlah Engkau juga yang boleh terus berikan semangat kepada anak-anak-Mu ini. Siapkan mereka agar mereka boleh mengakui imannya secara dewasa, dan biarlah mereka juga boleh terlibat di dalam ladang pelayanan yang Engkau percayakan kepada mereka. Anak-anak yang akan dibaptis pada tanggal 19, biarlah Engkau juga urapi setiap orang tua agar para orang tua dapat mendidik anak-anak-Mu ini di dalam iman untuk jadi anak-anak yang hidup di dalam terang kasih-Mu saja. Kami juga mengingat ya Bapak untuk agenda rakor triwulan yang akan dilakukan pada tanggal 19 mendatang. Biarlah ya Tuhan kami boleh sebagai gereja-Mu semakin dibersamakan di dalam melakukan pelayanan. Biarlah melalui rapat koordinasi ini kami boleh menjalin komunikasi yang baik. Kami menjadi persekutuan umat yang nyata, dapat saling berkoordinasi satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa ya Bapak mengingat rekan kami yang dalam kondisi sakit atau di dalam masa pemulihan, untuk Bu Lasmi dan Pak Parman, Saudara Ade Siahaan dan juga Reja Purba, Ibu Haryanti di Salatiga, adik dari Ibu Aslanto, juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, biarlah Engkau yang pulihkan mereka, Engkau yang juga terus berikan semangat pada mereka ya Bapak. Engkau yang juga menolong, mencukupkan agar keluarga boleh tetap terpenuhi kebutuhannya. Kami juga menyerahkan diri kami dengan segala pergumulan dan sukacita kami. Biarlah ya Tuhan, Kau memakai hidup kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang nyata dalam keseharian. Inilah doa kami satukan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri PRT kita pada malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari PKJ 241. PKJ 241 yang berjudul Tak Ku Taukan Hari Esok. PKJ 241, Tak Ku Taukan Hari Esok. Hari esok yang langkahku pegang, bukan surga yang ku harapkan, karena surga karenanya. Oh dia, daku gelisah akan masa menjalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjalan, tapi terang bagiku ini hanya pegang. Tak ku tahu kan hari esok mungkin langitkan gelap, tapi dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski tak dunia menderu, dipimpin ya ku bertahan sampai akhir langkahku.
Satu hanya kata banyak padu pahami dalam masa berjalan bagi hidup ini. Tuhan Baik, Bapak Ibu, PRT kita sudah selesai. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk pengumpulan persembahan syukur tahunan, Bapak Ibu masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang kemarin mungkin belum mengumpulkan persembahan syukur tahunan. Ada dua metode yang dipakai. Yang pertama lewat transfer. Transfer itu dapat ke rekening berikut ini, ya, yang tertera di layar Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Lalu juga bagi yang ingin membawa secara tunai dapat Bapak Ibu bawa ke gereja gitu ya, di kebaktian umum besok ya, dengan di amplop tertutup yang ada tulisannya di situ persembahan syukur tahunan, nanti dimasukkan saja ke tempatnya gitu, Bapak Ibu. Juga yang berikutnya berikutnya adalah terkait dengan informasi sekolah minggu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar desas-desus sekolah minggu akan kembali onsite ya. Tetapi sekolah minggu yang onsite adalah untuk kelas Yeskiel dan Musa yang akan dibuka pada bulan Juli ini. Ya, yaitu mereka yang nanti pas bulan Juli itu naik kelas 3, kelas 4, lalu kelas 5 dan kelas 6. Jadi yang sudah onsite mulai bulan Juli adalah Yeskiel 34 SD, Musa 5 sampai 6 SD, juga Immanuel yang memang sudah berjalan lama 1-2 SMP ya. Yang kelas-kelas lain akan dibuka menyusul gitu Bapak Ibu, karena kita juga perlu pembiasaan ya. Ketersediaan gurunya juga harus dicek. Lalu juga yang kedua kelengkapan ruangannya harus dipenuhi. Jadi Bapak Ibu yang sekolah minggunya sudah onsite nanti per bulan Juli tanggal 3 adalah kelas Yeskiel dan juga kelas Musa. Ya, yang kelas-kelas lain masih online, khususnya kelas yang 1-2 dan ke bawahnya itu masih online, begitu Bapak Ibu. Dan juga makanya saya mengajak bagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang tergerak, ya, untuk menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri, dapat menghubungi Ibu Irin, menghubungi Ibu email maupun juga kepada Pendeta Samuel selaku Majelis Pendamping Komisi Anak. Juga bagi Bapak Ibu yang punya talenta di bidang musik, entah menyanyi, entah main alat musik, dapat Bapak Ibu salurkan ke menjadi pengiring ibadah begitu ya. Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Iman Purnawan maupun juga Penatua Yunus Adisihnya selaku Penatua Pendamping Komisi Kesenian. Juga bagi Bapak Ibu anak-anaknya ya, anak-anaknya punya passion di bidang multimedia. Nah, sekarang banyak ya yang suka main komputer, juga berminat untuk memegang kamera dan belajar editing sedikit-sedikit. Bapak Ibu bisa mengarahkan anak-anak remaja ataupun anak-anak pemudanya untuk ikut terlibat di dalam pelayanan multimedia ya, yang biasa nembakin ibadah kita buat bisa online itu ya. Itu bisa menghubungi ke Bapak David dan Majaya atau juga dapat menghubungi ke Pendeta Samuel selaku Majelis Pendamping Kelompok Kerja Multimedia. Dan juga Bapak Ibu, ibadah minggu telah berjalan 2 kali, jam 7 dan jam 9.
dengan penambahan waktu ibadah ini, kita ajak saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, untuk boleh beribadah bersama. Untuk tanggal 12, ibadah remaja akan digabung di ibadah umum, karena ada pelayanan CD juga di sana. Untuk tanggal 19, ada baptis anak, dan juga setelahnya diimbau kepada setiap masing-masing pengurus komisi untuk mempersiapkan bahan rakor. Tanggal 19 ada rapat koordinasi setelah ibadah kedua, rapat koordinasi tribulanan. Itu saja Bapak Ibu, selain juga nanti tanggal 22 ada hari orang tua secara onsite perayaannya, yang detailnya akan dijelaskan lebih lanjut. Dan Pak Armi mungkin itu saja kalau dari saya. Silakan Bapak Ibu yang lain, pengumuman. Bu Marmi, hot gimana Bu? Ya Pak Sam. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Sam. Terima kasih untuk firman-Nya. Pengumuman dari lansia. Kami atas nama pengurus lansia mengundang Bapak Ibu lansia untuk hadir dalam acara Hari Orang Tua yang akan kami adakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Tempat di parkiran di lokasi sekolah minggu. Dimulai dari pukul 10 sampai selesai. Hanya itu mungkin pengumuman kami. Tapi kami harap kepada Bapak Ibu lansia untuk hadir tepat pada waktunya. Dan di situ akan ada acara biasa, kuis dan permainan. Mohon Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk bermain. Terima kasih. Sama-sama Bu, dan pastinya hadiah menarik juga sudah dipersiapkan ya Bapak Ibu. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang mau join, langsung saja ke parkiran. Hari Orang Tua tanggal 22 Juni 2022 mulai pukul 10, dan pada hari itu PRT lansia yang biasa di sore hari ditiadakan. Itu saja Bapak Ibu, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semua. Minggu depan kita akan kembali bertemu dalam acara Bincang Sersan. Sebentar, saya lihat dulu kalendernya. Semoga saya tidak salah. Ya, betul. Minggu depan ada Bincang Sersan. Kita akan membahas tema-tema yang juga pastinya seru, ya Bapak Ibu. Akan diinfokan di minggu depan. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Semuanya.